Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Heruwardoyo. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah video yang menjelaskan tentang budidaya ternak ayam pedaging. Dalam video tersebut, kapasitas kandang closed house yang ada di video dengan jumlah ternak 120.000 ternak. Untuk ayam pedaging atau ayam broiler adalah ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat. Broiler mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber protein dan sebagai sumber hewani. Untuk memulai budidaya ternak ayam pedaging, kita harus memiliki atau memilih bibit yang bagus atau yang unggul. Bibit yang baik mempunyai ciri seperti sehat dan aktif bergerak, tubuhnya gemuk, bulunya bersih dan kelihatan mengkilat. Hingga hidung bersih, mata tajam dan bersih serta lubang kotoran atau lubang anusnya. Untuk lokasi kandangnya, kandang yang ideal itu terletak di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk, mudah dicapai sarana transportasi, terdapat sumber air, dan arahnya membujur dari timur ke barat. Lalu untuk suhu udara dalam kandang closed house, suhu ideal kandang sesuai umur adalah umur dari 1 hari hingga 7 hari itu suhunya 34 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan umur 8 hari hingga 14 hari dengan suhu 29 sampai 27 derajat Celcius. Untuk umur 15 hari hingga 21 hari suhunya 26 derajat sampai 25 derajat Celcius. Dan untuk umur 21 hingga 28 hari, suhunya 24 hingga 23 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk yang umur 29 hari hingga 35 hari, yaitu suhunya 23 sampai 21 derajat Celcius. Untuk tata laksana pemeliharaan, yaitu perkembangan. Pada awal pemeliharaan, kandang ditutupi plastik untuk menjaga kehangatan sehingga energi pada awal pemeliharaan kandang ditutup plastik untuk menjaga kehangatan sehingga energi diperoleh dari pakan seluruhnya untuk pertumbuhan, bukan untuk produksi panas tubuh. Kepadatan kandang yang ideal untuk daerah tropis seperti Indonesia adalah 8 sampai 10 ekor per meter kubik. Lebih dari angka tersebut, suhu kadang cepat meningkat, terutama siang hari. Pada umur dewasa, yang menyebabkan konsumsi pakan menurun. Ayam cenderung banyak minum, stres pertumbuhan terhadap dan mudah terserang penyakit. Untuk pakannya tersebut, pakan merupakan 70% biaya pemeliharaan. Pakan yang diberikan harus memberikan zat pakan atau nutrisi yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sehingga pertambahan berat badan per harinya tinggi. Pemberian pakan dengan sistem ad libitum yang selalu tersedia atau tidak dibatasi. Apabila menggunakan pakan dari pabrik, maka
Apabila menggunakan pakan dari pabrik, maka jenis pakan yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ayam yang dibedakan menjadi dua tahap. Tahap pertama disebut tahap pembesaran umur 1 sampai 20 hari yang harus mengandung kadar protein minimal 23%. Tahap kedua yaitu disebut penggemukan umur di atas 20 hari yang memakai pakan berkadar protein 20%. Jenis pakan biasanya tertulis pada kemasan. Kemudian untuk vaksinasinya, bahwa dijelaskan dalam video, vaksinasi adalah pemasukan bibit penyakit yang dilemahkan ke tubuh ayam untuk menimbulkan kekebalan alami. Vaksinasi penting yaitu vaksinasi ND atau telo dilaksanakan pada umur 4 hari dengan metode tetes mata. Dengan vaksinasi ND strain B1 dan pada umur 20 hari dengan vaksin ND Laxota melalui suntikan atau air minum. Untuk teknik pemeliharaannya sendiri, masuk minggu pertama atau hari ke-1 hingga ke-7, kutuk atau DOC dipindahkan dari indukan atau pemanas, segera diberikan air hangat yang ditambah POC NASA dengan dosis dan tambah 1-2 cc per liter air minum atau Viterna plus dengan dosis dan ditambah dengan 1 cc per liter air minum per hari dan gula untuk menggantikan energi yang hilang selama transportasi. Pakan dapat diberikan dengan kebutuhan per ekor 13 gram atau 1,3 kg untuk 100 ekor. Jumlah tersebut adalah kebutuhan minimal pada praktek pemberian tidak dibatasi. Pakan yang diberikan pada awal pemeliharaan berbentuk butiran-butiran kecil atau crumble. Untuk minggu kedua atau mulai hari kedua hingga ayam dipanen, air minum sudah berupa air dingin dengan penambahan POC NASA dengan dosis 1-2 cc per liter air minum atau Viterna plus dengan dosis 1 cc per liter air minum dikasih per hari. Diberikan saat pemberian air minum yang pertama. Vaksinasi yang pertama dilaksanakan pada hari keempat. Lalu minggu kedua dan minggu ketiga, pemanasan sudah dapat dimatikan terutama pada siang hari yang terik. Kebutuhan pakan adalah 48 gram per ekor atau 4,8 kg untuk 100 ekor. Pada akhir minggu atau umur 21 hari dilakukan vaksinasi yang kedua menggunakan vaksinasi ND strain Laxota melalui suntikan atau air minum. Jika menggunakan air minum, sebaiknya ayam tidak diberikan air minum. Sebaiknya ayam tidak diberikan untuk beberapa saat lebih dahulu agar ayam benar-benar merasa haus sehingga akan meminum air mengandung vaksin sebanyak-banyaknya. Lalu minggu yang terakhir atau minggu ke-6, hari ke-34 hingga 42 hari, jika ingin diperpanjang untuk menambah bobot badan yang lebih tinggi, maka kontrol terhadap ayam dan lantai kandang tetap harus dilakukan. Pada umur ini, dengan pertumbuhan yang baik, ayam sudah mencapai bobot 2,25 kg. Dan untuk penjelasan dalam video, penyakit yang sering terjadi pada ayam broiler yaitu penyakit tetelo atau Neskateldiceae diciae. Ada juga penyakit gomboro, penyakit ngorok, penyakit kapur. Itu adalah jenis-jenis penyakit yang menyerang ayam-ayam broiler pada peternakan tersebut. Untuk sanitasinya sendiri, kandang ini harus dilakukan setelah panen. Dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pencucian kandang dengan air hingga bersih dari kotoran limbah budidaya sebelumnya. Tahap kedua yaitu pengapuran di dinding dan lantai kandang. Untuk sanitasi yang sempurna, selanjutnya dilakukan penyemprotan dengan formalin untuk membunuh bibit penyakit. Setelah itu dibiarkan minimal selama 10 hari sebelum budidaya lagi untuk memutuskan siklus hidup virus dan bakteri yang tidak mati oleh perlakuan sebelumnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.